amalan ulama termasuk Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu beliau tidak pernah makan, minum, kemudian menghitung rezeki, menghitung uang dalam keadaan tidak berbusana. Nah, jadi beliau selalu berbusana, makan, ketika minum, ketika menghitung uang, tidak pernah menampakkan auratnya. Tidak pernah menampakkan auratnya, karena harapan itu kan rezeki zahir batin tuh, makan, minum, dan rezeki uang ataupun lain sebagainya, itu sarana menentukan kita menjadi orang jahat atau orang baik. Kita makan yang haram, kita makan yang subhat, atau kita menghitung uang haram atau uang subhat, itu akan berdampak kepada rendahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jauhilah daripada membuka aurat ketika makan, minum, dan ketika menghitung rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in. Harapan kita semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang maksum, manusia khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan sayyidil mursalin, penghulu para nabi. Allah telah menjamin para nabi, para rasul itu maksum, tidak pernah melakukan dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa karena beliau sangat khawatir akan berubahnya hati. Ya muqallibal qulub, itu doa-doa yang selalu dipanjatkan, dibacakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat untuk selalu menjaga hati keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita akan menceritakan bagaimana pengalaman ulama-ulama dan amalan para ulama untuk bisa menjaga hati, sehingga amalan ini menjadikan doa terbaik bagi kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama. Sampai akhir hayatnya bisa menjaga iman dan takwa kepada Allah, bahkan selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ulama yang mengamalkan ini, yang terakhir yang kita dengar adalah Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang ulama dari Jawa Tengah, yang 2019 beliau melakukan ibadah haji dan beliau wafat di sana. Dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala menunjuki salah satu kebesarannya, yakni Allah utuhkan jasadnya. Jadi Kiai Maimun Zubair ini salah seorang ulama Indonesia yang ketahuan ternyata jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keutuhan. Kalau kita di Indonesia banyak mungkin
Tapi karena nggak pernah digali lagi, jadi nggak ketahuan. Kalau di Mekah, kenapa ketahuan? Karena setiap tahun sekali, itu orang-orang yang meninggal, yang dikuburkan di Baqi ataupun di tempat-tempat pemakaman umum, setiap tahunnya diganti-ganti. Digali, diambil tulang belulangnya, dikumpulkan satu tempat. Tapi ini Kiai Haji Maimun Jubir, jasadnya Allah utuhkan. Ternyata setelah dicek-cek, disampaikan oleh Gus Baha, itu kan gurunya Gus Baha. Gurunya Gus Baha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada murid-muridnya dan diamalkan oleh seluruh murid-muridnya untuk selalu istiqomah menjaga hati agar terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amalan beliau selalu berulu salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini adalah satu kesunahan, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada sesama umat Islam, ternyata ini salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kualitas hati kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengucapkan salam ini memberikan dampak positif orang-orang yang berkecil hati, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah bisa dekat dengan kita mengucapkan salam. Cuma kalau kita sesama laki-laki, memang afdolnya di samping mengucapkan salam dan bermusafahah, bersalaman. Jangan kita bersalaman dengan lawan jenis. Ini kadang-kadang sudah mengamalkan sunnah Rasulullah, yusallimu saghiru ala kabir, yusallimu ala ala ikhwanil muslimin, atau kepada sesama umat Islam, menjalin ukhuwah Islamiyah. Ini banyak diantara kita yang bersalaman antara laki-laki dengan wanita, dan ini hukumnya haram kecuali dengan mahramnya. Jadi sering-seringlah mengucapkan salam, agar hati kita terus ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang harus kita amalkan, dan ini menjadi prinsip dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal satu hari satu malam itu 400 kali. Dan ini diamalkan oleh Kiai Haji Maimun Jubir itu. Dan banyak ulama-ulama lain yang Allah berikan kemuliaan baik di dunia dan insya Allah di akhirat. Karena beliau orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang mulia adalah banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat, maka insya Allah kita akan akan menemukan obat terbaik untuk hati kita. Sebagaimana yang sering dinyanyikan oleh Opik itu, tombok hati. Tombok hati. Jadi ketika kita banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan menjadi yang pertama. Tombok hati itu atau perisai hati yang sesungguhnya adalah sering-sering kita berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh di masjid, berkumpul dengan orang soleh di musola, melakukan sholat berjamaah, berkumpul dengan orang soleh dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan amalan tahlil, maulid Nabi, Isra Mi'raj, wirid Yasin. Itu salah satu majelis orang-orang soleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mempunyai kebiasaan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mempunyai perisai yang kedua, yaitu tawadu, rendah hati. Tawadu, rendah hati. Kemudian orang yang sering berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka akan membiasakan diri mereka melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud yang ketiga. Yang keempat adalah sering berpuasa. Jadi untuk mengajak diri kita berpuasa tidak hanya bermodalkan nekat, tapi kita awali dengan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir, tombok hati atau perisai hati yang sesungguhnya yaitu membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Jadi dengan kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak amalan-amalan yang akan mengikut, banyak amalan-amalan yang menarik diri kita untuk tetap istiqomah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan ulama termasuk Kiai Haji Maimun Zubir, yaitu beliau tidak pernah makan, minum, kemudian menghitung rezeki, menghitung uang dalam keadaan tidak berbusana. Nah, jadi beliau selalu berbusana, makan, ketika minum, ketika menghitung uang, tidak pernah menampakkan auratnya. Tidak pernah menampakkan auratnya, karena harapan itu kan rezeki zahir batin tuh, makan, minum, dan rezeki uang ataupun lain sebagainya. Itu sarana menentukan kita menjadi orang jahat atau orang baik. Kita makan yang haram, kita makan yang subhat, atau kita menghitung uang haram atau uang subhat, itu akan berdampak kepada rendahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jauhilah daripada membuka aurat ketika makan, minum, dan ketika menghitung rezeki. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan meludah di depan pintu, di depan jendela. Itu juga amalan para ulama. Amalan para ulama, sehingga orang-orang yang tidak meludah ke depan pintu atau ke depan jendela, ini insya Allah Subhanahu wa taala terus curahkan rezeki kepada orang yang mengamalkan tersebut. Kemudian yang kelima adalah falyukrim daifahu, yaitu menghormati tamu. Jadi kalau kita ketemu sama tamu, datang tamu ke rumah kita, tinggalkan aktivitas-aktivitas yang membuat tamu itu tidak nyaman. Ini kebanyakan kita kan ada tamu sibuk dengan HP. Sibuk dengan perkara-perkara yang seakan-akan kita ngusir dia. Seakan-akan kita menyuruh orang tersebut untuk menjauhi diri kita atau pulang dari rumah kita. Jadi insya Allah itulah amalan-amalan yang harus kita jaga untuk menyelamatkan generasi kita ini yang hidup di penghujung zaman, hidup di zaman Jababiroh penuh dengan fitnah. Ini kita mulai dipecah belahkan sesama umat Islam, kita mulai diporak-porandakan sesama umat Islam. Makanya fasilitas yang akan memecah belahkan ukhuwah kita sesama umat Islam semakin besar. Semakin besar. Terutama dana yang dikucurkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi itu awalnya Mekah Al-Mukarramah, tapi setelah dikuasai Raja Saud, setelah dikuasai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, menjadi negara yang berpaham Wahabi Salafi, dibantainya semua ulama-ulama Sunni, maka mereka berkuasa, berkolaborasi antara ulama ulama yang jahat Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun sebagian ulama mengatakan di penghujung hayatnya beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengikuti ahlus sunnah. Tapi itu dicegah ataupun tidak diterima oleh pengikut-pengikutnya Wahabi Salafi. Kemudian Raja Saud ini termasuk pemimpin yang
zalim yang berhaluan mengikuti paham Wahabi dan Salafi. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau Wahabi itu kita perhatikan, kalau kita bertemu dengan kita yang awam ini, ketemu dengan Wahabi, selalu diminta dalil, disalah-salahkannya kita, dibuat kita gundah, dibuatnya kita susah. Kita ditanya dalil, kita nggak bawa kitab, bahkan punya kitab pun nggak bisa baca. Tapi ketika ketemu sama orang-orang alim, ketemu sama ustadz-ustadz kita, disuruh baca kitab, kita ajak diskusi, mereka selalu berkata, lebih baik toleransi, lebih baik mengamalkan sesuai dengan amalan masing-masing. Tapi satu sisi mereka menyalahkan kita. Ketika kita bongkar kesesatan, kebejatan Wahabi, dikatanya kita memecah belahkan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Jadi jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian singkat kita pada pagi hari ini. Harapan kita semoga kita bisa tidak meludah di depan pintu dan jendela, tidak membuka aurat ketika makan, minum dan menghitung uang. Kemudian kita memperbanyak selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus menjaga hati kita agar kualitas hati kita semakin baik, yaitu berkumpul dengan orang soleh, tawadhu, sholat tahajud, puasa, dan membaca ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Terima kasih. Semoga Allah rahmati kita. Untuk kesempurnaannya saya persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Baik, semuanya Allah SWT menarik memang terkait masalah ini. Ini apa yang kita punya ya, tidak seiring dengan apa yang kita lakukan. Nah, hati-hati. Ini sangat berbahaya, Ustaz. Karena di depannya beda, hatinya beda. Itu juga. Itulah kira-kira ya. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang manis, tapi hatinya melakukan hal-hal yang luar keinginan Allah dan Rasulnya. Ini bagaimana? Tapi ini jangan di Ustaz jawabkan dulu, karena di situ ada yang dipertanyakan terkait masalah sakit hati, dendam dan sebagainya. Terkait masalah hati yang susah. Itu kan ibu dulu. Silakan. Baik, ini menarik ini karena kemajemukan kita selaku makhluk sosial, kan hati memelihara hati susah. Ada yang seperti ini saya sampaikan tadi ini, ada yang berpaham ini, kesosialan kita selaku masyarakat, ada yang tingkah seperti ini. Ya, makan hati, nah ini makan hati. Padahal hati tak pernah makan hati. Kaitan dengan hati ini, kaitan yang dalam kalau sakit hati sesama saudara tak pernah bersapa atau meludah di depan saudaranya karena sakit hati. Ini kaitan bagaimana tentang hati yang disampaikan jemaah tadi. Bagaimana membina hati ini karena kemajemukan kita semua. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Wahsy. Wahsy ini siapa? Salah seorang yang termasuk juga sahabat Rasulullah, yang sebelumnya dia menjadi budak daripada Hindun yang mencabik-cabik dada daripada paman beliau, Hamzah. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan Wahsy, ada sakit hatinya itu, maksudnya bukan sakit hati, nggak suka lah ngelihat Wahsy itu. Walaupun Wahsy itu sudah masuk Islam. Tapi secara totalitasnya Rasulullah memang mengatakan kepada sahabat, jangan tampilkan, jangan bawa dia ke depan aku, gitulah. Bahasanya lebih mudahnya gitu. Karena nggak sanggup melihat, karena
Rasulullah kan cinta sekali dengan Sayyidina Hamzah, paman beliau yang membantu perjuangan Islam, akhirnya ditombak oleh Wahsy dan dadanya dibelah, hatinya dimakan oleh musuh Allah itu. Jadi jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang sering dibaca Rasulullah itu yang sering harus kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu yang harus kita sering baca-baca. Kemudian 5 hal tadi ibu harus punya, dan insya Allah saya yakin ibu punya. Sering berkumpul dengan orang soleh, tawadhu, rendah hati, rendah diri, tidak ada pernah menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita melihat orang buruk, kita yakini bahwa kita lebih buruk. Kemudian puasa, saya yakin ibu juga rajin puasa. Kemudian sholat tahajud, dan saya yakin juga kita semuanya berusaha sholat tahajud. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah mampu menjaga perisai hati kita itu, maka insya Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai-ramai, ketika berhadapan dengan ulama, ketika berhadapan dengan ustadz, ketika berhadapan dengan murid, kalau sebagai seorang guru, dia tetap takzim. Jadi ulama, Syekh Zakaria Al-Ansari ini kan hebat sekali, ulama besar. Jadi ketika ditanya apa yang menyebabkan Syekh Zakaria Al-Ansari ini menjadi orang yang mulia, hebat, alim. Kata beliau dengan bahasa candanya, aku alim karena dalam keadaan apes. Apes itu apa? Kayak bahasanya sial gitu kan. Sial, tapi canda karena beliau mempunyai murid, mempunyai guru, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini murid beliau, guru beliau. Jadi kalau mau belajar, guru beliau kalau mau belajar, beliau Zakaria Al-Ansari ini selalu disuruh baca kitab dan menjelaskan. Jadi sebelum belajar, beliau belajar dulu. Ibnu Hajar Al-Haytami murid beliau. Murid beliau ini murid yang paling cerdas. Jadi ketika mau ngajar, belajar dulu. Jadi ketika mau belajar, beliau belajar. Ketika mau ngajar, beliau belajar. Jadi diapit oleh 2 Ibnu Hajar. Jadi dua-dua ulama yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kita sering mendengarkan kisah motivasi, Ibnu Hajar ini murid yang paling dongok, yang paling bego. Akhirnya lari ke gua melihat batu yang ditetesi air katanya kan. Jadi Ibnu Hajar mana itu sebenarnya? Kita nggak tahu karena dari kisah Syekh Zakaria Al-Ansari ini, beliau diapit oleh 2 Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya orang cerdas. Dua-dua orang cerdas. Mungkin itu kisah yang diceritakan orang-orang terdahulu untuk terus memotivasi kita tidak pesimis dalam menuntut ilmu. Jadi itu Bu, 5 tadi tombok hati itu. Dan saya yakin sekali lagi ibu termasuk orang yang paling istiqomah dalam mengamalkan obat hati itu. Cuman kalau misalnya sifat dengki, iri hati, hasad, takabur, ujub, itu tidak ada obatnya kecuali dengan kita berzikir kepada Allah. Seperti itu. Baik, menarik, semakin menarik ya, terkait masalah hati. Kita punya waktu beberapa menit ke depan. Ustaz, ini terkait masalah hati. Kalau kita perut kita lapar, berarti kita makan. Kalau kurang rasanya lemas, itu bukan vitamin. Hati juga harus ada asupan nih. Harus ada makanan seperti apa. Sehingga kalau kita mengajar sirah, ya Rasulullah
Waalaikumsalam. Menarik ini memang, karena hati kita kan turun naik, memang hati kita tentar, kuat, kita sehat, tapi hati kita lemah, loyo, bahkan jauh dari apa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan sangat merusak keimanan dari sisi iman, karena seluruh perbuatan kita menyakiti orang lain terganggu. Jadi turun naiknya hati kita ini, khusus kita yang sudah benar seperti ini, bagaimana obatnya sehingga benar-benar hati ini hati yang apa yang kita sering berdoa tadi, Allah jauhkanlah kemudian dan sebagainya, sehingga kita hati ketika Allah cabut nyawa kita menjadi husnul khatimah. Ini seperti apa nih, kiat atau semacam amalan atau kiat-kiat lah. Amalan sudah sampaikan tadi, ada pembahasan tadi ada 5. Kiat-kiat yang sesungguhnya ini seperti apa sehingga kita tidak lagi menyalahkan hati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh ibu asuhnya Halimatus Sa'diyah, pada usia penjagaan itu malaikat Jibril datang dan membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tempat penyakit hati itu Allah cabut, Allah buang, bukan dibersihkan, dicabut. Jadi nggak mungkin Rasulullah itu sakit hati, nggak mungkin Rasulullah iri hati, dengki, hasad, takabur dan lain sebagainya. Karena tempat untuk sakit hati, penyakit hati itu tak ada lagi. Beda dengan kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati kita dengan zikrullah. Kan ada disampaikan ulama untuk menghilangkan segala bentuk penyakit hati kita, itu tidak ada lain kecuali dengan kita zikir, tahmid, takbir, tasbih, istighfar, salawat. Jadi setidaknya ketika kita kaget jangan mengucapkan selain zikrullah. Intinya gitu. Gimana caranya kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimanapun hati kita tetap terjaga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa seperti itu, ketika Bapak marah tidak mengucapkan kata-kata kotor, berarti hati sudah mulai bersih. Ini kan kita enggak, sedikit marah, kebun binatang habis kita absen. Saya kadang-kadang mohon maaf, ketika ke Medan atau dalam perjalanan, kita silap sedikit aja, habis tuh kena maki di jalan. Padahal kita nggak dengar, kaca tutup kan, tapi nampak tuh caci maki orang itu. Jadi kalau kita mau mengetahui hati kita kotor atau tidak, kita lihat dari ucapan kita. Itu barometernya. Kalau kita sering mengabsen kebun binatang, menyebut hal-hal yang tidak layak kita ucapkan, berarti hati kita masih kotor. Jadi kiatnya nggak ada lain, Tombo Oti tadi berkumpul dengan orang soleh, tawaduk tuh gini, singkatnya kisahnya gini. Nabi Musa itu pernah ditawarkan Allah, Musa, coba engkau turun dari Bukit Tursina, engkau cari orang yang lebih buruk atau makhluk yang lebih buruk, yang kedudukan engkau lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Maka Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pajak-pajak, ke pasar-pasar, tidak menemukan orang yang atau makhluk yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa menganggap mereka itu lebih hebat daripada Nabi Musa. Padahal kalau secara sejarahnya, secara harfiahnya, hidup sejaman dengan Nabi Musa hanya Nabi Harun.
Tapi Nabi Musa ini kedudukannya di sisi Allah lebih mulia. Kalau secara kasat kita, tidak ada manusia pun, tidak ada satu makhluk pun ketika itu yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa nggak menemukan satu orang pun yang kedudukannya lebih rendah. Akhirnya Nabi Musa bertemu dengan seekor anjing yang sudah sakit, yang sudah berkurap, yang sudah berkudis, yang buta, kemudian diikat anjing itu, karena dalam benak Nabi Musa, boleh jadi inilah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan aku. Dibawa ke Bukit Tursina. Tapi tengah perjalanan berkecamuk pemikiran Nabi Musa, apa mungkin anjing ini lebih rendah daripada aku? Apa mungkin aku lebih tinggi daripada anjing ini? Akhirnya dibukalah ikatan anjing itu dan dilepas. Sampai ke Bukit Tursina, Nabi Musa nggak bawa apapun. Begitulah kemuliaan Nabi Musa. Kita misalnya disuruh datuk, kau cari keliling kampung orang yang kedudukannya lebih rendah. 3 tronton bisa kita bawa orangnya. Saking kan kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Dia tuh belum apa-apa tuh, ngaji masih kulit tuh. Gitu. Banyak tuh kan pengajian tuh. Apalagi mohon maaf lah, ajaran-ajaran yang agak unik-unik itu pasti menganggap ajaran mereka yang paling baik dan menyalahkan orang lain. Sebenarnya orang Syiah itu terserah menganggap diri mereka lebih baik karena mungkin memuliakan ahlul bait Rasulullah sehingga menganggap diri mereka yang paling sempurna. Tapi janganlah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, janganlah mengkafirkan Umar ibn Khattab, jangan juga mengkafirkan Utsman ibn Affan. Bahkan mereka berani mengkafirkan Aisyah, seorang wanita cerdas yang banyak riwayat-riwayat beliau Aisyah yang memberikan keterangan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang kewanitaan. Itu rata-rata hadisnya dari Aisyah, mengkafirkan umat Islam. Begitu juga Wahabi, kalau menganggap mereka yang paling benar itu terserah, tapi jangan menyalahkan orang lain. Jumpa orang tahlil sesat, bid'ah, masuk neraka, orang kunut sesat, orang zikir sesat, semuanya sesat. Yang tak sesat ulama mereka saja. Tapi sesama ulama mereka pun saling menyesatkan, gitu. Jadi untuk menjaga hati yaitu zikrullah. Zikir, tahmid, takbir, tasbih, istighfar. Tapi kalau menjaga nafsu 2. Kalau nafsu secara keseluruhan yaitu dengan kita berpuasa. Tapi kalau nafsul bahimiyah, sifat binatang, ini kan hati kita ini kalau diibaratkan tanah yang tandus kan? Tanah yang tandus. Kalau kita biarkan gimana? Tumbuh ilalang, rumput-rumputan kan? Biasanya binatang yang ada dalam rumput itu apa? Belalang. Masih enggak ganas-ganas kan? Lipan. Kemudian kalau udah kita biarkan lagi, jadi ilalang, jadi binatang-binatang yang lain, tikus, kemudian binatang-binatang yang jelata kalajengking dan lain sebagainya, itu terus bersarang. Tapi kalau seandainya kita biarkan terus, jadi hutan belantara hati kita. Akhirnya apa? Di situ ada harimau, di situ ada binatang-binatang yang lain. Jadi kalau kita nggak terus berzikir, bertahmid, bertakbir, kalau nafsul bahimiyah itu cara menyembuhkannya yakni dengan cara kita menyembelih hewan kurban. Kalau maksiat dalam diri kita kan tergantung dengan hati kita. Ada kadang-kadang kita maksiat tanpa hati. Tanpa hati, banyak tuh maksiat. Jadi obat maksiat itu adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kita masih mabuk-mabukan, masih berjudi, masih mencuri, masih melakukan kemaksiatan, sholat aja. Pokoknya jangan coba-coba meninggalkan sholat. Jangan percaya dengan ustadz yang mengatakan orang yang meminum khamar tidak diterima 40 hari katanya kan. Kan ada itu. Akhirnya saya kan setiap hari Rabu itu pengajian di LP. Di LP ada rajin kali ikut pengajian tapi tak mau sholat. Akhirnya saya penasaran, kenapa nggak sholat Pak? Kata Ustadz ini, 1 tetes khamar itu 40 hari tidak diterima amal ibadah.
Aku tah berapa botol ku tegak udah. Jadi nggak sholat-sholat. Ini bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Ah, jadi begitu juga dengan kita. Kalau masih suka melakukan maksiat, sholat aja. Insya Allah dengan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita mau mencuri, tiba-tiba ketahuan. Ketika kita mau mencuri, tiba-tiba tidak jadi. Ketika kita mau merampok misalnya, ban mobil kita pecah. Pokoknya ada aja cara Allah rekayasakan sehingga kita jauh daripada kemaksiatan. Itulah dia utrukisaro yatrukuka. Kalau kita meninggalkan kemaksiatan, insya Allah kemaksiatan itu akan meninggalkan kita. Sebenarnya amalan-amalan yang Pak Haji amalkan itu, yang kita amalkan itu, semuanya udah obat hati itu. Obat hati. Cuman kan kita digoyang sama iblis. Itulah Rasulullah kenapa selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu aja diamalkan Rasulullah. Karena takut hati kita berubah-ubah. Kadang-kadang kita gini, punya kawan baik sekali sama kita. Muji terus kita. Pokoknya setia kawan. Tiba-tiba khianat sama kita. Tiba-tiba mendustai kita, menzolimi kita. Sanggup nggak kita menutup satu kejahatan dia dengan kebaikan yang pernah dia lakukan? Jarang kita bisa. Jarang. Kayak pejabat-pejabat negara itu kan. Kalau udah nggak cocok, sekali aja pecat, reshuffle. Gitu kan. Nah, jadi tidak bisa menata hati. Ya. Walaupun ada beberapa menit, kalau kita lihat ya tajamnya sinar matahari lebih ya. Matahari itu menutup, tapi tajamnya matahari. Bagaimana ketajaman matahari mengawali pemikiran kita ini? Kamu ingin menyebabkan kita kalah dengan semuanya. Ketajaman matahari, tajamnya matahari. Kalah dengan hati yang letaknya mana tadi ya? Sebelah badan, sebelah kiri, sebelah kanan. Kadang-kadang ketika amarah muncul, nafsu naik, langsung menekan. Ini hakku. Ini kan bahaya. Tajamnya mata hati, tajam lebih daripada perisai yang kita kaji pada hari ini. Maka perisai kan pedang, pedang kan tajam, lebih tajam. Iya, dulu ada temannya lagi nih, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik sekali nih. Karena zikrullah ya sholat itu zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu. Bagaimana sholat kita akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Masalah sholat ini bagaimana karena kita dituntut untuk kan sholat, mengerjakan sholat, melaksanakan sholat dan sebagainya. Dan kaitan dengan ketajaman hati kita ini seperti tadi iman dan kata begitu baik dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita semua telah diajarkan. Dan ini seperti apa nih? Silakan. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tatanan kehidupan kita, akar rumput kepribadian kita itu pasti terikat akhbirni anil iman. Itu dijelaskan oleh ulama, iman kalau kita kaitkan dengan sholat, memang iman itu akidah, tauhid.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi janganlah kita sholat agar tanaman hasilnya panennya bagus. Jangan kita sholat biar dagangan kita laris. Jangan kita sholat untuk mengharap jabatan kita tidak hilang gitu loh. Jangan kita sholat karena di depan mertua, di depan menantu, di depan bisan. Jangan kita sholat ketika mau pilkada aja, mau pilek aja. Ini kan banyak tiba-tiba mendadak alim, tapi bagus juga. Yang biasanya bertatu, pakai baju pendek, celana pendek, ngopi, ngerokok kan. Tiba-tiba kemarin saya jumpa, brewok dah. Serban dia lebih tebal dari serban kita, mantap juga. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus gitu daripada dia berperilaku seperti ini, seperti yang tidak layak itu kan. Nah, jadi disitulah kita menjaga tauhid. Kemudian Islam dikembangkan ulama kepada fikih. Ada fikih munakahat, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah. Itulah tentang rukun sholat, makruh sholat, hal-hal membatalkan sholat, sunnah sholat. Itu kaitannya semua, dikait-kaitkan. Kemudian ada juga fikih munakahat, ada juga yang jarang sekali dipelajari di tengah-tengah masyarakat, yaitu fikih siasah, fikih tentang politik. Jadi orang kan politik ini, fikih politiknya dihilangkan. Seakan-akan ustadz, tengku, ulama, orang-orang yang berpaham agama tidak boleh ikut politik karena politik itu kotor. Politik itu tidak kotor, yang kotor itu oknumnya. Oknumnya. Di Aceh ini maaf, ada partai-partai yang bernuansa Islami. Kalau dulu ada PDA yang diasas didirikan oleh ulama-ulama Aceh. Tapi setelah setelah berjalannya waktu, anggota legislatif dari PDA bukan orang-orang ustadz, bukan ulama, tak siapa-siapa. Kayak maaf lah, PA kalau sekarang ini kan di Aceh Tamiang, hampir semua bukan kombatan. Ada yang namanya Jawa, tapi masalah suku itu bukanlah, nggak ada masalah. Tapi setidaknya mereka yang memperjuangkan itulah yang menjadi pengasas dan jadi orang yang betul-betul memperjuangkan partai itu sendiri. Makanya saya selalu mengajak kita yang di Aceh ini kalau bisa pilihlah partai lokal. Karena itu kearifan lokal kita. Kalau itu nggak kita pilih, hilang itu satu-satunya. Kalau yang otsus, kemudian janji-janji pemerintah pusat ke Aceh kan mulai hilang satu-satu ini. Tinggal partai lokal lah, MPU, kemudian Dinas Syariat Islam, Dinas Daya, MAA, MPD, itu aja. Kalau yang lain habis ditarik semua, seperti itu. Ihsan itu akhlak, adab, sopan santun ketika kita melakukan ibadah sholat. Jadi dengan sholat itu ketajaman hati kita lebih baik. Makanya dalam surah Al-Fatihah kan itu, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia betul-betul ulama, kalau dia betul-betul ustadz, kalau dia betul-betul taat dan patuh kepada Allah, insya Allah dia menjadi ahlul mukasyafah. Ahlul mukasyafah itu gini, hati beliau bisa menentukan antara baik dengan buruk, mudah saja. Dan tidak suka mengedepankan takdir. Tapi kalau siratal munhanin, jalan yang bengkok, ketajaman hatinya tajam, tapi banyak salahnya, akhirnya jadi dukun. Nah itu yang menyakitkan. Kalau ulama dia nggak mudah menceritakan, dia cuman melihat kalau baiknya tanggal sekian, baiknya menikah pada orang ini, baiknya pokoknya dia telaah dengan ilmu pengetahuan. Beda dengan dukun. Kalau dukun suka-suka hatinya. Seperti santri kami kemarin Fajrul Salam itu, yang hanyut 12 dukun datang. Tawarnya kan. 5 menit bongkar katanya. Aku yang menemukan orang tenggelam di Serui, di Pekong, di Kuala Simpang. Datang Ustaz Hasan bilang, coba ambil tanah, lempar di mana biar saya nyelam. Nyelam Ustaz Hasan tuh.
Nyelam sama anak-anak pelabuhan, masyarakat Menanggini nyelam. Waktu bangun, lari dukunnya. Habis kami dikerjain 13, tah 13 dukunnya lupa saya, tah 11 tah 13. Habis sampai sekarang belum dapat. Bongkar semua dukun-dukun tuh. Jadi masyarakat yang dari luar yang nggak paham, dibilangnya kami nggak peka karena ada dukun bilang aku mau datang kalau pimpinannya atau keluarganya yang datang ke sini. Kita pernah pasantren suruh datang ke dukun kan peka namanya. Tapi kalau dukun datang ya terserah dia, itu bukan urusan kita kan. Tapi janganlah kami yang datang. Ada Ustadz Hasan hafiz Quran, Ustadz Muhsin hafiz Quran. Jadi suruh kita datang ke sana bawa telur yang belum tersentuh tanah. Ah, jadi itulah ketajaman hati kita. Seperti itu. Baik, saya rasa terima kasih. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terkokohkan dikuatkan dengan iman, dengan iman, Islam dan ihsan sehingga tidak tergoyah apa dalam ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hingga kita lah yang sekarang akan mengkaji, menyimak dan menentukan. Ustaz, mohon ditutup dengan kajian ini dengan kesimpulan ditutup dengan doa. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita bisa berkumpul dengan orang soleh, istiqomahkan kita bisa tawadhu, bisa sholat tahajud, bisa puasa, kemudian membaca Al-Quran dan mentadabburinya, dan kita bisa mengamalkan amalan para ulama. Dan harapan kita memang tidak ada lain kecuali kita berada dalam barisan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jaga hati kita tetap istiqomah di jalannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.